Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya sendiri Ibnu Agustin dengan 3 NIM terakhir 568 dengan nomor absen 32 dari kelompok 15. Nah, di sini saya akan melanjutkan presentasi kemarin yang karena ketidakcukupan waktu, maka saya sendiri harus membuat video dari materi saya. Nah, yaitu tentang yang pertama mengelola proses pengembangan, yaitu pengembangan sampai komersialisasi. Oke, next. Oke, yang pertama itu ada pengembangan produk. Nah, di sini saya langsung kasih contohnya aja. Ini misalnya, ini teman-teman punya sebuah toko kue. Nah, pada awalnya teman-teman itu hanya menjual sebuah kue bolu. Nah, namun seiring berjalannya waktu, teman-teman ini menyadari bahwa banyak pelanggan dari toko kue teman-teman itu mencari sebuah variasi dari rasa baru dari kue bolu tersebut. Nah, teman-teman ini mengembangkan produk bolu tadi menjadi kue bolu yang berbagai varian rasa, yang mulanya cuma kue bolu original menjadi kue bolu rasa coklat, kue bolu keju, kue bolu kacang dan sebagainya. Nah, di sini saya juga ada contoh nyata dari pengembangan produk ini. Teman-teman pasti tahu yang namanya sebuah Indomie. Nah, teman-teman, Indomie ini pada awalnya pada tahunnya 2014, 2015 ini yang populer di Indomie ini paling cuma ayam bawang, rasa soto, Indomie original. Nah, seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan, ini Indomie ini berinovasi dengan variasi-variasi rasa yang sampai sekarang tuh ada variasi rasa rendang, rawon, bahkan dari luar yang tentang Korea, Jepang, dan sebagainya. Baik, next. Nah, dalam pengembangan produk ini juga ada sebuah prototipe fisik. Nah, ini saya ambil contoh dari kue tadi. Nah, misalkan nih, kita mau bikin kue ulang tahun yang dalam jumlah banyak nih ya. Nah, ketika kita ingin eh, membuat dalam jumlah banyak, itu mesti kita butuh sebuah kue kecil terlebih dahulu. Nah, kue kecil tersebut apa ya? Kita jadikan sebagai contoh. Nah, kue kecil sebagai contoh itu merupakan sebuah prototipe fisiknya. Nah, prototipe fisik ini sebuah prototipe fisik ini merupakan sebuah pengembangan produk yang merupakan sebuah model awal dari produk yang dibuat dalam bentuk nyata. Nah, dari contoh yang tadi yaitu sebuah kue ulang tahun. Nah, prototipe fisik itu ya kue kecil tadi, sebuah contoh. Nah, ini tujuannya ini untuk apa sih? Nah, tujuannya ini untuk melihat secara langsung bagaimana produk tersebut akan terlihat dan berfungsi sebelum diproduksi secara massal. Baik, next. Bentar. Oke. Nah, selanjutnya ada uji pelanggan. Nah, setelah kita eh, melakukan yang namanya pengembangan produk, eh, udah melakukan prototipe fisik. Nah, selanjutnya itu uji pelanggan. Nah, ini saya ambil contoh yaitu minuman karena tadi udah kue, sekarang minuman ya. Nah, dalam minuman ini si perusahaan minuman ini apa ya, pengen meluncurkan sebuah variasi rasa baru. Mereka sudah melakukan pengembangan produk, prototipe fisik. Nah, selanjutnya yaitu uji pelanggan. Nah, dalam uji pelanggan ini, si perusahaan minuman ini itu eh, membagikan sampel-sampel atau prototipe fisiknya itu kepada konsumen mereka secara gratis. Nah, di sini konsumen tersebut diminta untuk mengisi kuesioner yang berisi tentang pertanyaan tentang rasa, kemasan, dan harga. Nah, tujuan dari uji pelanggan ini apa? Nah, tujuan dari uh, uji pelanggan ini untuk uh, apa ya, untuk supaya kita tahu dapat informasi apakah konsumen itu menyukai rasa dari minuman tersebut ataukah kemasannya menarik ataukah apa ya, konsumen itu bersedia untuk membeli ketika harganya segitu ya, apa, ketika harganya sudah ditetapkan. Nah, jika konsumen memberikan sebuah feedback yang positif, maka uh, perusahaan dapat melanjutkan produksi dan melakukan peluncuran produk. Nah, sebaliknya ketika sebuah konsumen tadi memberikan sebuah feedback yang buruk, maka ini menjadikan sebuah PR ya bagi sebuah perusahaan tersebut, perlu melakukan sebuah perbaikan sebelum meluncurkan produk tadi. Next.
Iya iya. Nah, ini selanjutnya ada, dalam uji pelanggan ini juga dibagi menjadi 2 pengujian. Yang pertama pengujian alfa. Nah, dalam pengujian alfa ini merupakan sebuah tahap yang melibatkan sebuah internal perusahaan untuk menguji, eee, produk atau ya produk dalam perusahaan tersebut yang tujuannya di mana untuk, mengidentifikasi apakah ada kesalahan atau ya kesalahan lah sebelum kita merilis ke publik. Nah, selanjutnya ada pengujian beta. Nah, pengujian beta ini, kan tadi pengujian alfa ini secara internal di dalam perusahaan. Nah, pengujian beta ini melibatkan, pihak eksternal seperti para konsumen yang dengan tujuan ini supaya perusahaan ini mendapatkan sebuah umpan balik dari, konsumen tadi sebelum kita meriliskan produk kita secara resmi. Nah, ini contohnya ada sebuah game yang sekarang ini masih menjadi, pengujian beta. Nah, ini merupakan game yang sedang populer di kalangan, anak-anak muda seperti saya ini, saya sering memainkan game ini, Gold and Glory, yang tentang menjelajah dungeon, nah gitu-gitulah. Nah, di dalam pengujian alfa ini, perusahaan game dari Gold and Glory ini, apa ya, dia menguji grafik, gameplay, dan fitur-fitur, mereka sebelum melakukan pengujian beta. Nah, ketika pengujian beta, mereka merilis game secara beta. Mereka ini melakukan perilisan secara gratis dan, mereka, dalam pengujian beta ini mereka mengharapkan sebuah, feedback dari konsumen, apakah konsumen ketika memainkan game tersebut menemukan sebuah bug, apakah gameplay dari, game tersebut, ada kesalahan, dan juga mereka berharap untuk, konsumen tadi memberikan sebuah ulasan tentang game tersebut. Nah, dari pengujian alfa dan beta ini ya sama-sama mereka mencari sebuah kesalahan sebelum, atau mencari sebuah titik, apa ya, untuk melakukan perbaikan sebelum mereka merilis secara penuh. Next. Udah. Nah, yang selanjutnya itu ada pengujian pasar. Nah, pengujian pasar ini merupakan sebuah langkah selanjutnya dari uji pelanggan. Nah, uji pelanggan kan mereka hanya, sebuah pelanggan, bukan masuk ke sebuah pasar. Nah, dalam pengujian pasar ini mereka melakukan di dalam, pasar sungguhan. Nah, mereka memperoleh informasi yang berharga tentang respon dan konsumen terhadap produk baru. Nah, ini sama-sama dengan tujuan memperoleh informasi ya, ya seperti yang tadi yaitu uji pelanggan juga memperoleh informasi juga. Nah, ini contoh nyatanya yaitu sebuah Indomie lagi. Nah, Indomie ini, yaitu Indomie rasa taro. Nah, teman-teman ini pasti juga, apa ya, asing di pikiran teman-teman yaitu Indomie rasa taro. Ini merupakan sebuah produk baru. Nah, produk baru dari Indomie ini sebelum mereka meluncurkan variasi ini, Indomie itu melakukan sebuah pengujian pasar di, beberapa daerah tertentu yang mereka pilih. Nah, mereka mendistribusikan Indomie ini ke toko-toko tertentu, ke apa ya, ya toko-toko lah. Nah, mereka itu mengamati tingkat penjualan dari variasi rasa baru tadi. Nah, mereka juga, mengadakan sebuah acara sampling gratis untuk konsumen mencoba produk baru ini dengan tujuan, apa ya, mendapat sebuah informasi atau feedback langsung dari konsumen. Nah, tujuan dari pengujian pasar ini atau pengujian pasar Indomie ini yaitu mereka ingin mendapatkan, apa ya, memastikan sebuah variasi rasa baru tadi diterima baik oleh konsumen dan, mengidentifikasi variasi rasa apa sih yang paling disukai oleh konsumen dan mengukur potensi pasar untuk produk baru dari Indomie yang tadi. Next. Nah, selanjutnya itu ada
Di dalam pengujian pasar itu dibagi ada uji pasar barang konsumen dan juga nanti ada uji pasar, eee, ada uji pasar oh nggak ada ya? Oh nanti satunya. Oke, nah di ini ada dibagi uji pasar barang konsumen. Nah, uji pasar barang konsumen ini, produk konsumen berusaha memperkirakan 4 variabel, percobaan, pengulangan pertama, pemakaian, dan frekuensi pembelian. Nah, dalam uji pasar barang konsumen ini dibagi menjadi, 4 metode uji pasar, yaitu yang pertama ada riset gelombang penjualan. Nah, apa sih itu riset gelombang penjualan? Nah, riset gelombang penjualan ini merupakan sebuah metode yang melibatkan, apa ya, mereka meluncurkan produk baru secara bertahap. Jadi ada gelombang-gelombangnya itu, gelombang pertama, gelombang kedua, nah ini sampai gelombang kelima. Nah ini dalam riset gelombang penjualan ini membandingkan penjualan atau peluncuran produk itu pada setiap gelombang. Mereka memperhatikan pola pertumbuhan, tren, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi penjualan. Nah, ini contoh nyatanya ini masih Indomie, yaitu ketika Indomie ingin meluncurkan sebuah variasi rasa baru, yaitu variasi rasa rendang. Nah, mereka dalam riset gelombang penjualan ini, mereka membagi setiap gelombang-gelombangnya. Seperti gelombang pertama, mereka menawarkan sebuah kesempatan kepada konsumen untuk membeli Indomie rendang ini dengan sebuah diskon. Nah, mereka juga mencatat sebuah mereka mencatat harga atau banyak konsumen yang membeli pada tingkat gelombang pertama ini. Nah, pada gelombang kedua, perusahaan Indomie ini juga menawarkan sebuah kesempatan bagi yang tidak tertarik di penawaran di gelombang pertama. Mereka menawarkan hal yang lain seperti mereka menawarkan hal lain di tingkat gelombang kedua untuk para konsumen yang tidak tertarik di gelombang pertama. Nah, mereka juga menyediakan sebuah iklan pada setiap gelombang-gelombangnya seperti pada gelombang pertama mereka melihatkan iklan pada rasanya, rasa yang autentik rendangnya atau pada gelombang kedua mereka melihatkan iklan yang eh, menampilkan sebuah kemudahan dalam memasak Indomie tadi. Nah, pada gelombang ketiga dan gelombang keempat dan seterusnya itu juga mereka menawarkan sebuah eh, strategi yang berbeda lah. Nah, ini tujuannya apa sih mereka membuat gelombang-gelombang tadi? Jadi pada akhirnya tujuannya itu mereka ingin mendapatkan sebuah informasi feedback dari konsumen tadi, apakah konsumen menyukai rasa baru dari Indomie tadi, apakah harga yang harga yang paling efektif di gelombang-gelombang tadi, terus strategi manakah yang paling sesuai atau strategi manakah yang paling meningkatkan penjualan. Nah, dari informasi tersebut, Indomie dapat menggunakan data tadi untuk memperbaiki rasa atau memperbaiki strategi-strategi maupun dalam kemasan, iklan, atau promosi. Nah, ini Indomie dapat merancang sebuah strategi pemasaran yang lebih efektif seperti menargetkan segmen konsumen yang lebih spesifik atau memilih saluran distribusi yang lebih tepat. Next. Oke. Selanjutnya yaitu pemasaran uji terstimulisasi. Nah, pemasaran uji terstimulisasi ini mengharuskan perusahaan menemukan 30 sampai 40 pembelanja bermutu dan menanyai mereka tentang hal-hal mereka yang diketahui dan preferensi mereka dalam kategori produk tertentu. Nah, dari contoh tadi, kan tadi saya memberikan contoh Indomie rendang. Nah, dalam eee, pemasaran uji terstimulasi ini perusahaan Indomie ini memberikan sebuah, eee, produk secara gratis kepada beberapa konsumen, yaitu sampai 30 sampai 40, eee, konsumen, yaitu seperti mereka membagikan di beberapa lokasi seperti wilayah kampus, wilayah perbelanjaan. Setelah mereka membagikan, mereka mengharapkan sebuah
konsumen tadi untuk mengisi sebuah kuesioner untuk memberikan feedback mengenai rasa atau aroma, tingkat kepedasan, ataupun kemasan, harga, dan lain-lain. Yaitu dengan tujuan yang sama, mereka mendapatkan sebuah informasi tentang data, yaitu mengenai persepsi konsumen terhadap variasi rasa rendang tadi. Apakah rasanya dapat diterima, apakah harganya sesuai dengan uh, apa yang diberikan oleh Indomie tadi, dan tingkat kepedasannya apakah sesuai, dan sebagainya, dan lainnya ya. Yaitu tentang mendapatkan informasi lagi. Yaitu yang selanjutnya, itu pemasaran uji terkendali. Nah, pemasaran uji terkendali ini merupakan eh, apa ya? Dalam pemasaran uji terkendali, perusahaan riset mengelola panel toko yang akan menjual produk untuk mendapatkan komisi. Mereka juga menentukan jumlah toko dan lokasi geografis yang ingin diujinya. Ini langsung saja saya eh, kasih contoh dalam perusahaan Indomie tadi. Nah, Indomie ini dalam pemasaran uji terkendali, mereka akan memilih beberapa supermarket di kota atau wilayah atau daerah tertentu yang dengan menawarkan variasi rendang dengan harga promo yang berbeda-beda di dalam setiap supermarket. Selain itu, Indomie juga membandingkan sebuah penjualan variasi rendang dengan variasi-variasi lainnya yang memiliki promo yang sama. Jadi di Indomie ini mereka menjual variasi baru rendang tadi, tapi dengan promo. Tapi promo tadi juga diberikan kepada variasi-variasi lainnya dengan tujuan mereka ingin mendapatkan sebuah informasi mana sih variasi yang paling disukai, variasi yang paling laku lah ketika ada sebuah produk baru rendang ini tadi. Nah, tujuannya itu mengidentifikasi harga optimal dari rasa rendang tadi di toko-toko tertentu tadi, seperti melihat pengaruh terhadap harga yang telah ditentukan kepada konsumen tadi. Indomie juga dapat membandingkan daya tarik variasi rendang tadi dengan variasi lainnya seperti Indomie original, Indomie Aceh, dan sebagainya. Next, selanjutnya ada yang dalam metode terakhir yaitu menguji pasar. Nah, ini merupakan sebuah metode terakhir yaitu eh, menguji produk konsumen adalah menetapkan ke pasar uji secara penuh. Perusahaan memilih kota perwakilan, tenaga penjualan, berusaha menjual ke pedagang untuk mengambil produk dan memberi penempatan rak yang baik. Nah, ini merupakan sebuah metode akhir ya teman-teman. Nah, ini berarti mereka ketika sudah melakukan 3 tahap tadi, yaitu yang pertama ada riset gelombang penjualan, yang kedua ada pemasaran uji terstimulasi, yang ketiga ada pemasaran uji terkendali. Nah, di dalam menguji pasar ini mereka kan sudah mendapatkan data kan dari ketiga metode tadi. Nah, Indomie akan memilih satu kota ya sebagai pasar uji yang dari ketiga kota tadi yang memberikan sebuah keuntungan yang lebih besar lah. Nah, mereka memilih kota tersebut sebagai perwakilan. Nah, mereka meriliskan variasi rendang tadi secara penuh ke kota tersebut. Nah, di sini dalam buku Kotler and Keller, manajemen mengalami beberapa keputusan, yaitu berapa banyak kota ujinya, kota yang mana, lama pengujiannya, dan informasi apa yang harus dikumpulkan, dan yang terakhir itu tindakan apa yang harus diambil. Oke, next. Oke, teman-teman, kita masuk ke komersialisasi. Nah, ketika tadi kan sudah pengembangan produk, uji ke pasar, nah sekarang itu komersialisasi. Nah, komersialisasi ini apa sih? Komersialisasi ini merupakan sebuah proses mengubah suatu ide itu menjadi sebuah produk yang bisa dijual. Atau kita dapat menyederhanakannya, komersialisasi ini yaitu sebuah langkah atau yang awalnya sebuah hanya gagasan, ini menjadi sebuah bisnis yang dapat menguntungkan kita. Nah,
di dalam komersialisasi ini ada kapan penentu waktu dalam mengkomersialisasi produk baru, yaitu ada masuk pertama. Perusahaan pertama yang memasuki pasar biasanya menikmati keuntungan penggerak pertama dengan mengunci distributor dan pelanggan eh, serta mendapatkan kepemimpinan. Nah, ini contohnya ini Apple. Apple ini merupakan sebuah perusahaan yang penentu waktunya itu masuk pertama. Mereka meluncurkan yang namanya inovasi-inovasi di dalam smartphone. Mereka yaitu perusahaan yang pertama meriliskan yaitu smartphone dengan layar sentuh, dengan Face ID, dengan ada aplikasi App Store dan lain-lain. Nah, ini merupakan contoh dari perusahaan yang masuk pertama. Nah, yang selanjutnya itu next. Selanjutnya itu yaitu masuk bebarengan atau paralel. Perusahaan dapat menentukan waktu untuk memasuki pasar bersama dengan pasar pesaing memasuki pasar. Contohnya ini yaitu Android. Nah, tadi kan masuk pertama yaitu Apple. Apple kan masuk pertama. Nah, pada masuk bebarengan ini yaitu Android. Nah, ini kan Android, contohnya itu kan Android. Nah, Android ini masuk pasar setelah Apple itu meluncurkan produk tadi. Mereka belajar dari fitur-fitur iPhone dan mereka eh, apa ya? Mereka memperbaiki atau apa ya? Merubah fitur-fitur tadi supaya fitur-fitur tadi itu lebih sesuai dengan konsumen-konsumen dari Android tadi. Jadi mereka memasuki pasar bersama para pesaing-pesaing mereka, yaitu sesama Android, setelah iPhone ini meriliskan produk baru tadi. Nah, yang ketiga itu yang terakhir masuk belakangan. Perusahaan mungkin menunda peluncuran sampai setelah pesaing masuk. Sebentar ya, ini hujan. Bentar. Nah, selanjutnya ada di mana atau strategi geografis yaitu tentang keputusan mengenai di mana sebuah produk baru atau jasa itu akan dipasarkan. Ini melibatkan wilayah, negara, atau bahkan kota sebagai target pasar. Yang selanjutnya ada kepada siapa sih target yang akan menjadi target apa ya? Pada siapa atau prospek pasar sasarannya. Nah, dalam pasar peluncuran, perusahaan harus menentukan sasaran distribusi dan promosi awalnya kepada kelompok calon pelanggan terbaik. Nah, ini saya ada sebuah contoh yaitu misalnya ya ini teman-teman ada sebuah perusahaan yang ingin meluncurkan sebuah aplikasi mobile untuk para mahasiswa yang kesusahan untuk mengatur jadwalnya seperti saya ini yaitu nah kepada siapanya ini yaitu tentang mereka mahasiswa dari perguruan tinggi yang memiliki smartphone dan memiliki kesusahan dalam mengatur jadwalnya karena dia kebanyakan tugas lah, organisasi lah, ekstrakurikuler lah. Nah, ini merupakan sebuah prospek pasar sasaran dari perusahaan mobile tadi. Nah, selanjutnya ada bagaimana atau strategi pengenalan ke pasar. Nah, ini merupakan sebuah serangkaian tindakan yang dilakukan untuk memperkenalkan produk atau jasa baru kepada konsumen berpotensi. Tujuan utama dari strategi ini adalah menciptakan kesadaran, minat, dan keinginan untuk mencoba produk baru tersebut. Next. Nah, selanjutnya yaitu proses adopsi konsumen.
adopsi atau adoption ini merupakan sebuah keputusan seseorang untuk menjadi pengguna tetap pada sebuah produk. Nah, dapat atau proses adopsi ini merupakan sebuah tahapan-tahapan yang dilalui oleh konsumen. Nah, ini sejak pertama kali mereka membeli suatu produk baru hingga mereka akhirnya untuk memutuskan untuk membeli produk itu secara berulang dan menggunakannya secara berulang juga. Nah, itu merupakan sebuah proses adopsi. Nah, ini berarti juga merupakan sebuah proses untuk mendapatkan sebuah loyalitas gitu loh. Next. Nah, di dalam proses adopsi ini ada tahap-tahap dalam proses adopsi, yaitu yang pertama ada kesadaran atau awareness, yaitu tentang konsumen itu menyadari sebuah informasi, tapi mereka kekurangan informasi dari inovasi tersebut. Ini ada sebuah contoh. Nah, tapi saya akan memberikan contoh saya akan memberikan contoh ketika saya sudah menjelaskan kelima tahap proses adopsi ini. Nah, yang selanjutnya itu minat atau interest, konsumen terdorong untuk mencari informasi tentang inovasi. Selanjutnya ada evaluasi, konsumen tadi kan sudah terdorong untuk mencari informasi. Dalam tahap evaluasi ini, konsumen mempertimbangkan apakah mereka akan mencoba inovasi tadi. Nah, ketika sudah masuk tahap evaluasi, mereka akan mulai ingin mencoba. Tahap selanjutnya itu mencoba, yaitu mereka sudah mencoba inovasi tadi untuk untuk mengetahui lah nilainya dari inovasi baru tadi. Nah, selanjutnya itu adopsi. Konsumen sudah memutuskan atau konsumen tadi itu sudah membeli produk tadi dan menggunakan secara penuh dan teratur. Nah, ini saya ada contoh, yaitu yang pertama tentang kesadaran atau awareness. Nah, contohnya yaitu siapa ya? Budi. Nah, contohnya itu tentang Budi yang melihat sebuah smartphone di TikTok. Nah, si Budi ini lihat kan si Budi ini lagi scroll TikTok. Nah, si Budi ini melihat, wah, ada smartphone baru nih. Smartphone ini ada sebuah kamera yaitu 100 megapiksel. Nah, si Budi ini tertarik dengan smartphone tadi, tapi si Budi ini kekurangan informasi tentang informasi yang lengkap tentang produk smartphone tadi. Nah, di dalam minat atau interest, si Budi ini mencari informasi spesifik lah tentang smartphone tadi, terus membaca ulasan-ulasan tentang smartphone tadi dari pengguna lain, terus membandingkan harga smartphone tadi dengan smartphone yang sudah Budi miliki. Nah, dalam evaluasi, si Budi ini mempertimbangkan apakah fitur kamera tadi benar-benar canggih atau benar-benar penting bagi si Budi. Nah, si Budi ini si Budi membandingkan harganya dengan HP yang sudah dimiliki dan mempertimbangkan mempertimbangkan merek dari smartphone tadi. Nah, selanjutnya yaitu percobaan, atau uji coba ya, yaitu trial. Nah, ini si Budi ini pergi ke toko smartphone terdekat untuk mencoba fitur kamera dari smartphone yang dia lihat di TikTok tadi, apakah benar-benar sesuai gitu loh. Nah, di dalam proses adopsi ini, si Budi ini kan sudah mencoba di tokonya. Kan toko bisa mencoba langsung produk smartphone tadi. Nah, ketika si Budi mencoba, si Budi ini puas dengan produk tadi. Akhirnya si Budi ini memutuskan untuk membeli smartphone tadi dan menggunakan secara teratur. Next. Nah, yang selanjutnya itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi proses adopsi. Yang pertama itu perbedaan dalam kesiapan seseorang untuk mencoba produk baru.
Dampak pengaruh pribadi yang terakhir tingkat adopsi yang berbeda dan perbedaan dalam kesiapan organisasi untuk mencoba produk baru. Next. Oke, yang selanjutnya itu kesiapan untuk mencoba produk baru dan pengaruh pribadi. Nah, ini ada dibagi menjadi 5 kelompok pengadopsi yang mempunyai orientasi nilai dan motif yang berbeda. Yang pertama itu ada inovator. Nah, inovator ini merupakan sebuah konsumen. Mereka itu mencoba hal yang baru dan suka mengotak-atik produk baru serta menguasai penggunanya. Contohnya itu contoh dari inovator ini merupakan sebuah orang-orang yang rela ngantri ketika sebuah merek yang mereka fans atau mereka apa ya mereka ikuti lah mengeluarkan sebuah produk baru. Contohnya si eh, siapa ya? Contohnya ada sebuah orang yang mengikuti banget yaitu tentang perkembangan iPhone. Nah, ketika iPhone 16 rilis, si orang tadi itu mereka rela ngantri dari malam hingga pagi untuk mendapatkan iPhone baru tadi. Nah, mereka juga memberikan sebuah umpan balik kepada para penciptanya untuk apa ya? Untuk ya mendapat sebuah ulasan lah gitulah. Nah, yang kedua itu ada pengadopsi awal adalah pemimpin opini yang mencari teknologi baru secara cermat dan tidak sensitif terhadap harga dan bersedia mengadopsi produk. Contohnya ini yaitu eh, apa ya blogger teknologi atau kita sebut itu ya tentang orang yang mempromosikan teknologi seperti smartphone, laptop, iPad dan lain-lain. Contohnya itu ada gadget David Gadgetin, banyaklah youtuber yang apa ya mereka itu memvideokan produk baru itu untuk eh, meningkatkan produktivitas kerja. Nah, itu merupakan sebuah contoh dari pengadopsi awal yaitu blogger teknologi tadi. Next. Nah, yang ketiga itu mayoritas awal. Nah, mayoritas awal ini orang yang praktis menerapkan teknologi baru ketika manfaatnya terbukti dan banyak adopsi yang sudah terjadi. Nah, mayoritas awal ini contohnya yaitu karyawan, mahasiswa juga merupakan sebuah contoh dari mayoritas awal. Nah, mereka itu eh, menggunakan produk baru tadi ketika sudah ada banyak yang menggunakannya. Jadi udah ada apa ya ulasan lah dari pengguna-pengguna lain baru mereka membeli produk baru tadi. Yang selanjutnya yaitu mayoritas akhir atau konservatif skeptis yang suka menghindari resiko, tidak mengikuti perkembangan teknologi dan sensitif harga. Contohnya ini yaitu lebih ke orang tua kalau mayoritas akhir ini karena eh, rata-rata orang tua atau orang yang tidak mengikuti teknologi lah ini mereka yang menggunakan apa ya teknologi itu ya sekedar menggunakan tidak mengikuti perkembangan itu contohnya yaitu orang tua tapi juga ada orang tua yang mengikuti teknologi tapi sebagian besar orang tua tidak mengikuti teknologi. Yang selanjutnya itu orang yang lambat. Nah, orang lambat ini mereka itu dibatasi oleh tradisi dan menolak inovasi sampai mereka menemukan bahwa status quo itu tidak dapat lagi dipertahankan. Nah, ini contoh dari orang yang lambat ini merupakan orang yang menggunakan ponsel jadul dari dulu hingga sekarang tidak ganti-ganti. Nah, itu merupakan contoh dari orang yang lambat, orang yang tidak bisa mengikuti perkembangan karena sebuah apa ya, ada pembatas lah di dalam lingkungan mereka. Nah, ini ada sebuah grafik yaitu tentang kelima pengadopsi tadi, yaitu yang pertama inovator, itu sedikit ya karena inovator ini nggak banyak, yaitu
orang yang benar-benar rela ngantri demi sebuah produk baru itu emang cuma sedikit. Cuma itu berapa persen itu? 2,5%. Nah, selanjutnya ada pengadopsi awal, yaitu 13,5%, selanjutnya 34% mayoritas awal, mayoritas akhir juga 34, sama-sama besar karena ya itu sebuah mayoritas. Mayoritas. Yang terakhir itu orang yang lambat, yaitu 16%. Next. Nah, selanjutnya yaitu pengaruh pribadi. Pengaruh pribadi merupakan sebuah pengaruh yang dimiliki oleh seseorang terhadap sikap atau probabilitas dalam pemilihan orang lain. Contohnya itu yaitu sebuah influencer di media sosial. Nah, saya ada mencantumkan sebuah influencer yaitu tentang influencer di dalam bidang industri game dan influencer di dalam bidang industri smartphone, teknologi-teknologi seperti smartphone, gadget, laptop, iPad, dan lain-lain. Nah, ini ada yang pertama itu Windah Basudara. Nah, Windah Basudara ini merupakan sebuah influencer yang influencer di dalam bidang industri game. Nah, ini sudah punya 15 juta pengikut di dalam media sosialnya. Nah, ini merupakan sangat berpengaruh ya, karena di dalam influencer ini sangat berpengaruh di zaman sekarang. Karena ketika influencer memainkan atau mereview game tersebut, maka nanti akan mempengaruhi probabilitas pembelian orang lain, karena orang lain kan contohnya saya sendiri sangat mengikuti Windah Basudara ini. Nah, ketika Windah Basudara memainkan game A, nah ini saya juga akan tertarik, wah ini kayaknya bagus nih karena sudah direview oleh Windah Basudara tadi. Nah, yang selanjutnya itu David Gadgetin. Nah, ini influencer yang menekuni di dalam bidang teknologi. Nah, setiap ada rilisan dari merek seperti Samsung, Oppo, Xiaomi, iPhone, dan lain-lain itu mesti si David Gadgetin ini selalu mereview produk baru tersebut. Nah, David Gadgetin ini merupakan yang tadi saya sudah singgung tadi, yaitu merupakan bentar, bisa. Nah, ini merupakan sebuah pengadopsi awal, contoh dari pengadopsi awal tadi. Nah, di dalam pengaruh pribadi ini bukan hanya influencer-influencer saja ya teman-teman, bisa jadi dari rekomendasi teman, keluarga, dan lain-lain itu juga merupakan sebuah contoh dari pengaruh pribadi. Seperti teman dekat yang, oh ini ayo ke sana yuk, ke tempat makan sana itu sudah aku tadi nyoba enak banget. Nah, itu merupakan sebuah pengaruh, termasuk pengaruh dari pengaruh pribadi tadi. Dari pengaruh teman itu kita juga mencoba hal tersebut. Next. Nah, sudah selesai. Cukup sekian dari materi saya sendiri. Apabila banyak salahnya, mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.